Selamat siang semuanya. Biar tidak ada Bapak. Siang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Amin. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Bersiap. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih Rangga. Oke, anak-anak, Bapak akan absensi terlebih dahulu. Iya, Bapak. Jangan panik dong, Pak. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oke, siapa aja yang tidak masuk hari ini? Oke. Satu-satu ya. Ya, Bapak dosen. Bapak catat terlebih dahulu. Ya. Pak, dia, Pak. Kenapa gak masuk katanya? Sakit, Bapak. Oh, Berhenti, Pak. oke, semoga yang sakit cepat diberi kesembuhannya oleh Allah. Nggak lama itu dah. Oke anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke. Oke, pada pertemuan kali ini pertemuan pertama di semester 2. Apa? Oh. Pertemuan pertama di semester 2. Kita akan belajar mengenai tentang teks negosiasi. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan kalian mampu memahami konsep dasar teks negosiasi serta bisa menganalisis isi dan struktur teks negosiasi. Oke. Sebelum itu Bapak ingin menanyakan, pernahkah kalian berdiri aja? Pernahkah kalian membeli suatu barang melalui proses tawar menawar? Di mana? Saya beli di pasar, Pak. Ya, oke. Lain mungkin. Saya tawar-tawarnya di Shopee Pay, Pak. Oh, Saya di Pasar Gelang. ya, oke. Saya Pak. Bapak ada lainnya? Sudah. Ya, sudah. Ya. Oke. Tanpa kalian sadari, kalian telah melakukan yang namanya negosiasi. Kalau negosiasi bahasa itu gimana, Pak? Oke. Siap. Oke. Ya. Sekarang Bapak tanya, adakah kalian yang tahu apa itu Saya, Pak. Saya tahu. Oke. Teks negosiasi adalah suatu teks yang membicarakan suatu hal untuk mencapai sebuah kesepakatan. Pamit terbang ini, Pak. Ya, sudah. Oke, silakan dulu. Yang lain mungkin apa negosiasi? Tawar-menawar. Oke. Bagus sekali. Oke, jadi jawabannya sudah benar ya. Teks negosiasi adalah sebuah teks yang berisi proses tawar-menawar di antara pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan bersama. Bapak contohkan antara penjual dan pembeli. Biasanya yang melakukan tawar-menawar itu kan di pasar kan ya? Ya enggak? Ya. Itu kan penjual dan pembeli itu memiliki kepentingan yang berbeda. Yang mana pembeli ingin membeli barangnya dengan harga yang murah, sedangkan penjual ingin menjual barang
dengan untung yang banyak, sehingga melakukan proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan bersama. Oke. Sampai sini apakah bisa dipahami? Hanya Pak, Ya. kalau nego aja gimana Pak? Kan biasanya ada di Indomaret tuh, Pak. Nego. Harga nego, Ah. promo gitu. Oh, ya. Sekarang masih membahas teks negosiasi. Oh, oke. Kita fokus kepada Langsung negosiasi aja, aja. ya. Oke, paham ya? Oh, siap. Oke. Selanjutnya struktur teks negosiasi. Apakah ada yang tahu ada berapa strukturnya? Saya Pak. Ya, Ada 4. bisa disebut. Ada Ini 4. tahu temannya. 15. Iya, dia aja. Apa aja bisa disebutkan ini? Ya, ada 4 Pak. Ya. Orientasi. Terus orientasi, Yang kedua pengajuan. pengajuan, Terus penawaran. penawaran. Terus kesepakatan. Oke, benar sekali apa yang dikatakan oleh Ebi. Tenang dulu. Struktur teks negosiasi itu ada 4 ya. Yang pertama orientasi. Orientasi itu pemaparan awal ataupun pengenalan awal dalam sebuah negosiasi. Biasanya itu bisa berbentuk sapaan ataupun pertanyaan awal seperti selamat pagi begitu. Udah Pak, di pasar mampir, ya aku beli. Nah sama itu bahasa kerennya gitu. Nah ambil ya gitu bahasa kerennya itu. Biasanya selamat pagi. Enggak, Pak, ada yang terbaru sekarang. Yang beli mau saya doakan gitu, Pak. Iya, ada seperti itu, Pak. Ya, intinya kalau orientasi dalam teks negosiasi itu pemaparan awal, oke? Oke. Yang kedua pengajuan. Nah, setelah memaparkan apa yang ingin diselesaikan, baru pengajuan permintaan dari salah satu negosiator terhadap masalah yang ingin diselesaikan. Saya contohkan barusan penjual dan pembeli kan ya. Oke, itu kan penjual dan pembeli. Setelah contohnya gini, selamat pagi Mas, apakah ada yang bisa membantu? Itu melayani kemarin itu, Pak. Iya, itu dah pokoknya ya. Baru setelah itu pengajuan. Ya Pak, kami ingin mencari ini semuanya gitu. Nah, itu pengajuan. Nah, baru setelah itu yang ketiga penawaran. Setelah pengajuan baru penawaran. Penawaran ini inti dari sebuah teks negosiasi. Sebuah negosiasi bisa dikatakan negosiasi ketika di dalamnya ada tawaran. Selanjutnya kesepakatan. Kesepakatan itu titik temu dari penawaran. Ending dari sebuah negosiasi, endingnya, akhirnya lah, itu ada 2, antara sepakat dan tidak sepakat. Kalau sepakat ketika kedua pihak itu merasa sama-sama untung. Kalau yang tidak sepakat itu biasanya ada salah satu pihak dirugikan. Di sini apakah ada pertanyaan? Pak, kalau langsung saja negosiasinya gini kan biasanya banyak sekolah telur. Kan langsung beli tuh. Nah, bukan Negosiasi nanti. bukan. Izin bertanya. Bapak, apakah teks negosiasi itu untuk orang penjual dan pembeli saja? Nah, pertanyaan yang bagus. Wih. Nah. Oke. Negosiasi itu bukan hanya penjual dan pembeli ya, bisa terjadi antar teman mungkin, orang tua dengan anak, atau dengan dosen dengan guru. Itu teks negosiasi. Bisa dikatakan negosiasi. Nah, di sini bisa dilihat di PPT, ada contoh teks negosiasi. Bisa ada yang menyebutkan mana yang termasuk orientasi. Pak, Ya. Itu. Hah? Tok. Oke, selamat pagi. Ya. Oke, benar sekali. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya struktur yang kedua, pengajuan. Nah, dari sini mana yang termasuk pengajuan? Yang mana? Ada keperluan apa? Di situ. Oke. Jadi begini Pak, kami dari pihak Karangtaruna mempunyai usulan program membuat konser cilik yang digembirakan oleh remaja. Nice, parah. Selanjutnya penawaran. Nah, penawaran ini inti dari sebuah teks negosiasi. Nah, dari contoh di sini yang mana yang termasuk penawaran? Yang termasuk penawaran dari kertas ini. Kelihatan. Saya mau minta uang Pak. Gak ada gitu. Kalau minta uang ke bapaknya. Iya ini Bapak saya.
RW. RW-nya kan bapak saya itu, Pak. Oh, iya iya iya. Oh, ini penawaran. Kan Pak Ibrahim bilang, baiklah kalau begitu ngomong-ngomong soal lapangan, Bapak hanya bisa memberi izin dari jam 3 sore sampai jam 8 malam ya. Lalu ketua Karang Tarunanya menambah. Nice. Itu. Oh, belum. Iya iya iya. Bukan. Baik, tapi benar yang itu dah penawarannya yang itu. Oh, itu pilihannya. Oke, Pak. Oke, Pak. Nah, kan Oke, Pak. tawar-menawar di situ kan. Setelah itu yang terakhir kesepakatan. Nah, kesepakatannya biasanya ada di paling bawah. Betul kan ya? Itu ya. Oke, selanjutnya Ini ilegal ini berarti, Pak. apa ya? Kesepakatan. Kalau Karang Taruna itu pakai stempel, Pak. Baik, yang dimaksud ini bukan ilegal dan tidak ilegalnya ini. Selanjutnya ciri-ciri teks negosiasi. Nah, sebuah teks negosiasi itu ada ciri-cirinya. Nah, di sini saya cantumkan ada 5. Yang pertama melibatkan 2 pihak atau lebih. Pastinya kan kalau kita bernegosiasi itu minimal ada 2 orang. Kalau sendirian kan nggak mungkin bernegosiasi. Itu kan monolog. Ya? Benar nggak? Ya enggak lah, Pak. Boh, Enggak lah. sendirian kan monolog, bukan berdialog. Ya. Oh, harus dialog berarti kalau Iya, harus dialog. Kalau sama Jin gimana? Ya nggak apa-apa kalau negosiasinya sama Jin. Yang kedua berbentuk komunikasi langsung. Nah, maksudnya di sini berbentuk komunikasi langsung, tidak ada pihak penengah sebagai pengganggunya. Nah, langsung saja antara namanya penjual dan pembeli, langsung penjual dan pembelinya. Kenapa? Nggak ada. Nggak ada orang ketiga. Katanya 2 pihak atau lebih. Bagaimana itu yang pertama itu? Bagus sekali pertanyaan. Sip. Ini kok kritis sekali siswanya. Nah, saya kan mahasiswa. Oke, bagus. Nanti dijelaskan ada di belakang jenis-jenis teknologi. Iya, Pak, ya. Oke, sabar dulu ya. Yang ketiga, mengandung permasalahan. Nah, setiap negosiasi itu pasti ada masalah yang ingin diselesaikan. Bisa tambahkan? Ada yang bisa tambahkan? Kenapa, Pak? Teks negosiasi selain penjual dan pembeli. Oh, saya tahu. Ya. Selain penjual dan pembeli, Iya. teks negosiasi antara murid dan guru Oke, tentang apa? tentang pembelajaran penugasan Bapak. Murid meminta. Dulu. Sudah satu saja nanti ajaran. Selanjutnya yang keempat, bayar nanti masih ada tanya jawab. Oke. Selanjutnya saya menyelesaikan dengan tawar menawar. Nah, ini inti dari sebuah teks negosiasi. Tawar menawar. Oke. Kan sudah dijelaskan barusan ya. Selanjutnya antara sepakat dan tidak sepakat. Ini kan sudah dijelaskan juga barusan. Ending teks negosiasi, ending negosiasi itu ada 2. Antara sepakat dan tidak sepakat. Tuh. Oke, paham ya? Pak, nanya, Pak. Kalau nikah itu gimana, Pak? Kenapa? Sah-sah gitu kan? Gimana itu kalau Tidak apa sah berarti tidak? Berarti ini negosiasi itu, Pak. Halal atau tidak? Ya. Oke, fokus dulu, fokus. Oke, fokus dulu ke sini. Selanjutnya jenis-jenis teks negosiasi. Ini gimana ini? Ini Pak? ada beberapa jenis. Yang pertama, jenis negosiasi berdasarkan bentuknya. Itu terbagi menjadi 3, bentuk dialog, gabungan, dan tulisan. Yang pertama, lisan. Ini seperti percakapan kita sehari-hari, percakapan kalian. Negosiasi. Nah, itu. Bisa. Percakapan yang mengandung negosiasi itu berarti bentuk lisan. Yang kedua, bentuk gabungan antara narasi dan dialog. Sama ini percakapan juga, tapi bedanya di bentuk gabungan ini diceritakan dalam sebuah type novel, cerpen, komik, mungkin ada negosiasi di dalamnya. Itu bentuk gabungan. Sabar dulu. Yang ketiga, bentuk tulisan. Nah, biasanya ini berupa surat penawaran. Nah, ini kan kalau biasanya perusahaan-perusahaan besar itu mengadakan kerjasama gitu kan. Nah, itu mengajukan surat penawaran terhadap perusahaan lain. Berarti rumit berarti, Pak. Enggak sih kalau paham. Kalau nggak tahu buat surat, ya rumit. Selanjutnya tes negosiasi berdasarkan situasi. Nah, ini terbagi menjadi 2. Ada yang formal, ada yang non formal. Kalau yang formal itu percakapan struktur yang resmi. Di negosiasi di acara yang resmi. Kayak di pelelangan itu, Pak. Ya bisa jadi. Kayak di Bisa jadi gimana, Pak? iya, kalau itu termasuk suasana resmi, maka
termasuk negosiasi formal. Selanjutnya negosiasi non formal itu terjadi di percakapan sehari-hari. Oke. Selanjutnya yang terakhir, ini yang terakhir, berdasarkan jumlah negosiator. Ada yang menggunakan pihak penengah, ada yang tanpa pihak penengah. Nah, kalau menggunakan pihak penengah itu ada pihak ketiga, namun pihak ketiga itu membantu menyelesaikan masalahnya. Pihak ketiganya dulu. Seperti di pengadilan itu kan ada hakim tuh kan. Nah, itu termasuk ini. Pihak ketiganya Yang kedua tanpa pihak penengah. Nah, ya seperti percakapan sehari-hari inilah. Ya penjual dan beli mungkin antara Edi dan Said ini kan best friend kan ya. Oke, jadi gitu. Pak, tadi gimana itu tadi? Oh ya, tadi yang hanya 2 atau lebih ya, oke. Ya. Ya, oke. Itu kalau pihak ketiganya itu sebagai perusak. Yang dimaksud di situ bukan, itu membantu menyelesaikan masalahnya. Nah, selanjutnya di sini Bapak mempunyai video tentang teks negosiasi. Setelah itu Bapak mempunyai sebuah game yang berisi pertanyaan terkait video ini dan materi kita yang sekarang. Oke. Silakan videonya disimak terlebih dahulu. Katanya mau jawab pertanyaan, Pak. Kan sudah. Oke, disimak dulu ya. Ya, aku nggak mau sekolah kalau belum dibelikan motor. Iya deh, nanti ayah bisa. Tapi kamu tetap sekolahnya sama kakak ya. Iya ya. Kak, ayah mau beli motor buat adek. Tapi nanti kakak yang anterin adek ke sekolah ya. Iya ya. sudah sekali ya. Nikah muda berarti. Sore kan? Sore. Motor masih ada? Ada kan? Pajak jalan. Waduh, pajaknya mati kan? Daerah mana kan? Buang Batu kan? Besok kita ketemuan di daerah Kuningan. Boleh gak kan? Boleh, boleh. Jam berapa kan? Jam 2:30-an. Oke, siap. Di atas kan? Oke, siap kan? Nuhun ya. Kok set? What are we supposed to miss to keep to me? When it Halo Kang. Bos, besok ada yang mau lihat motor jam 2:30 di Kuningan. Siap. Bos, orang itu sudah mau datang. Saya pergi dulu. Siap. Hati-hati ya. Tadi bikinan dia, Pak. Udah mau belakang. Sabar, sabar, sabar. Kang, ini motor berapa Kang? 15 juta aja Kang. Kang nggak bisa turun lagi Kang. Gimana ya Kang? Boleh turun tapi Akang berapa nawarnya? Kang, bisa nggak? Aduh,
karena waktunya tidak cukup. Oke. Mau di-share di grup ada sudah. Di mana, Pak? Nanti konsultasinya juga di-share di grup ya. Dan Pak, Ya, sekian. Sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Ada apa minta dari kalian untuk menyimpulkan terlebih dahulu. Silakan kalian untuk menyimpulkan. Ada bisa dengerin. HPN, Pak. Iya, ini diterima. Bapak kami ya. Bahwasannya materi yang sudah saya catat itu teks negosiasi adalah teks yang berisi proses tawar menawar di antara pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Untuk teks negosiasi itu dapat orientasi, pengajuan, penawaran, dan kesepakatan. Ciri-ciri teks negosiasi ada 5, salah satunya harus ada masalah. Terima kasih. Oke, sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Marilah kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.